Halo, perkenalkan nama aku Amanda Putri dengan NIM akhir 004. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas penggunaan PostgreSQL untuk mengelola data karyawan. Berikut agenda pembahasan kita hari ini. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang kuat dan open source. Dalam presentasi ini, saya akan menggunakan PG-admin 4 sebagai antarmuka grafis untuk berintegrasi dengan database. Oke, langkah pertama adalah kita buat database terlebih dahulu di PG-admin 4. Di sini teman-teman bisa menamakan database teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini aku menamakan dengan UTS manajemen data. Lalu setelah itu boleh di-save terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke skema. Di skema ini kita bisa buat berbagai macam, tapi di sini konteksnya adalah memasukkan data karyawan itu dengan membuat tabel terlebih dahulu. Di tabel ini kita beri nama employees. Setelah itu masuk ke menu kolom. Di sini teman-teman bisa insert tabelnya itu mau apa aja. Dan teman-teman bisa klik tanda panah yang berada di pojok kanan atas default. Setelah itu teman-teman bisa masukin tabel apa aja yang mau teman-teman butuhkan. Di sini aku bakal input nama kolomnya itu employee ID terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pilih tipe datanya. Kita pilih tipe data integer. Kita cari integer di sini. Setelah itu, kenapa kita pilih integer? Biasa tuh integer digunakan untuk hitungan. Nah, kayak contohnya pengurangan penjumlahan maupun bilangan desimal pakai primary key. Nah, setelah itu kita bisa add first name dengan data type character varying dan not null-nya kita nyalain. Nah, di sini kita nggak bisa nyalahin primary key. Kenapa? Karena primary key itu buat mark aja. Jadi hanya satu yang dalam satu tabel hanya butuh satu primary key gitu. Untuk menciptakan karakter unik nanti yang ada di email. Selanjutnya untuk first name, last name, email itu boleh kita pakein karakter varying dengan tetap menyalakan not null-nya gitu. Setelah kita udah input nama-nama kolomnya, di sini tetap not null-nya tetap dinyalain. Di situ kita save tabelnya. Setelah itu kita kan mau insert datanya ya di table ini, kita bisa pakai query. Nah, di query ini kita bisa masukin datanya dengan mengklik kanan table employee tadi, terus kita pilih query tool, terus kita di sini juga masukin query-nya. Kita di sini bakal insert into kita masukin query-nya dengan employee ID. Kita masukin nih, tadi kan kita udah bikin tabel ya, kita udah bikin judul kolomnya, nama-nama kolom, kita masukin dulu semua. Habis itu kita masukin value-nya. Kita kan mau manggil nih, mau masukin nama-nama data karyawan. Nah, di sini kita masukin sesuai dengan nama kolomnya, sesuai urutan. Itu bisa kita running terlebih dahulu untuk memasukkan query-nya ke dalam tabel. Nah, setelah itu di sini bakal ada pesan query return successfully, itu tandanya sudah berhasil. Nah, teman-teman bisa ngecek di bagian tabel di situ di employees. Nah, habis itu teman-teman masukin lagi nih apa sih yang diperintahkan, teman-teman mau ngapain gitu. Di sini kita pengen ganti emailnya John Doe, kita pakai John D aja. Nah, berarti kan
kita masukin email, dimana email ini kan unik ya tadi, makanya primary key-nya itu hanya satu yang ada di ID saja gitu. Jadi nanti bisa kita masukin query-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Habis itu kita running aja. Nah, di sini sudah terlihat. Kita kan pengen ngerubah lah, ibaratnya ngerubah sesuai soal. Setelah itu teman-teman bisa running aja. Nah, nantinya teman-teman bisa manggil nih datanya. Di sini kelihatan jumlahnya berapa, employee ID-nya per nama karyawan gitu. Jadi email ini sudah berubah seperti itu. Untuk melihat tabel, teman-teman bisa klik di bagian employee. Habis itu teman-teman klik view atau edit data. Nah, nanti bakal terlihat datanya seperti ini. Kurang lebih untuk insert tabel data karyawan seperti itu. Semoga video ini membantu teman-teman dalam melakukan pembelajaran inserting data. Terima kasih.